Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar biologi lagi. Kali ini kita akan membahas tentang pola-pola hereditas. Di pola-pola hereditas ini nanti akan ada peristiwa-peristiwa di mana karena peristiwa-peristiwa tersebut nanti rasio-rasio fenotip yang dihasilkan hasil persilangannya tidak sama dengan rasio-rasio fenotip yang bisa kita temukan pada persilangan hibrid maupun monohibrid, ya. Yang pertama adalah peristiwanya pautan. Pautan itu adalah suatu peristiwa di mana satu gen dengan gen yang lainnya tidak bisa dipisahkan pada saat pembentukan gamet karena berada di dalam posisi dalam posisi yang sangat dekat di dalam kromosomnya, ya. Padahal dua gen ini mempengaruhi dua sifat yang berbeda, misalkan ya seperti itu. Kalau misalkan gennya berada pada dua jenis kromosom yang berbeda, ini sudah jelas ya pada saat segregasi gamet atau pembentukan gamet, kedua sifat ini atau kedua gen ini akan dipisahkan ke dalam gamet-gamet yang berbeda. Begitu pula kalau misalkan posisi gennya itu berjauhan, ingat ya bahwa ada peristiwa crossing over yang mengakibatkan satu gen satu dengan gen yang lainnya itu bisa saja disegregasikan nanti mengalami crossing over kemudian disegregasikan ke dalam gamet-gamet yang berbeda. Jadi sekali lagi kalau peristiwa pautan itu suatu peristiwa di mana dua buah gen yang mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda memiliki jarak sangat dekat di dalam kromosom sehingga pada saat pembentukan gamet dia terpaut, tidak bisa dipisahkan. Seperti misalnya pada peristiwa persilangan ercis berbunga ungu dan berbiji lonjong dengan ercis berbunga merah dan berbiji bulat, ya, menghasilkan ercis bunga ungu dan lonjong, ya. Nah, pada peristiwa normal kan dari P besar P kecil L besar L kecil ini dia menghasilkan gamet-gamet seperti ini. Sehingga nanti ketika dikawinkan perbandingan yang diharapkan seperti perbandingan di hibrid pada Mendel, ya, 9331. Akan tetapi kalau terjadi peristiwa pautan, misalnya si sifat ungu dan lonjong ini yang dibawa oleh P besar dan L besar ini berada dalam kondisi sangat dekat di dalam kromosom gennya sehingga tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak bisa dipisahkan alias P terpaut dengan L besar, maka P kecil tidak punya pilihan, dia hanya bisa berpasangan dengan L kecil saja, ya. Sehingga nanti akan dihasilkan kombinasi gamet seperti ini. Kalau yang diharapkannya 9331, ya, ternyata perbandingan yang dihasilkan karena peristiwa pautan itu hanya 3:1. Tiganya untuk yang ungu lonjong, yang ini, yang ini, yang ini, ya. Kemudian yang satu lagi untuk yang merah dan bulat. Sehingga dihasilkan perbandingan 3:1. Ini karena peristiwa pautan. Kemudian setelah terpaut bisa saja kalau kondisi gametnya, kondisi gennya cukup jauh gitu ya, bisa saja si gamet-gamet ini mengalami pindah silang. Tapi ya sekali lagi si gamet-gamet ini atau gen-gen ini, gen-gen ini dalam kondisi terpaut, jadi tidak bisa dipisahkan, ya. Ketika si kromosom yang memiliki gen terpaut tadi mengalami duplikasi seperti ini, ya, kemudian terjadi crossing over seperti ini. Nah, maka di sini akan terjadi pertukaran gen-gen pada peristiwa crossing over ini sehingga nanti dihasilkan satu buah kromosom yang memiliki kombinasi gamet parental A besar dan B besar yang terpaut tadi, ya. Kemudian yang kedua A besar B kecil hasil rekombinasi dari crossing over tadi, ya, kemudian A kecil B besar dan A kecil B kecil. Nah, kalau misalkan dites cross kan, ya, dites cross itu disilangkan dengan individu-individu yang bergenotip homozigot resesif, ya. Nanti kalau ini dites crosskan dengan A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, nanti akan menghasilkan perbandingan 1:1:1:1 kalau dalam kondisi normal. Nah, kalau kondisinya tidak normal bagaimana? Nah, seperti ini ya. Kalau kondisinya terjadi pautan dan pindah silang, misalnya
pada Drosophila melanogaster atau lalat buah yang bermata merah bersayap normal heterozigot seperti ini, kemudian kita tes cross, dikawinkan dengan individu homozigot resesif. Seharusnya sekali lagi kalau pada persilangan Mendel boleh kalian buktikan dengan ngotret gitu ya. P besar, P kecil, V besar, V kecil. Kalau dikawinkan dengan P kecil, P kecil, V kecil, V kecil, pasti perbandingannya itu 1:1:1:1 kalau normal, dalam kondisi normal. Ternyata ketika terjadi tes cross, hasil dari jumlah individu yang dihasilkannya itu berbeda dari peristiwa Mendel yang 1:1:1:1, tapi dia menghasilkan angka-angka yang berbeda. Nah, angka-angka ini nanti akan bisa kita hitung nilai pindah silangnya. Bagaimana cara menghitung NPS-nya? Jumlah rekombinannya. Yang ini rekombinan itu berarti sifat-sifat baru yang tidak sama dengan induknya ya. Dijumlahkan, dibagi dengan jumlah individu seluruhnya dikali 100%, maka akan kita lihat nilai pindah silangnya. Ya, jadi kalau kita melihat nanti peristiwa seperti ini gitu ya, yang perbandingan anak-anaknya tidak 1:1:1:1, berarti kita bisa menyimpulkan nih, oh yang seperti ini mah ini kasus nilai pindah silang yang nanti bisa kita hitung NPS-nya. Coba nanti kalian kotret, kalian hitung sendiri berapa nanti nilai pindah silangnya ya. Kemudian peristiwa berikutnya setelah pautan dan pindah silang adalah determinasi jenis kelamin. Determinasi jenis kelamin ini adalah penentuan jenis kelamin yang disebabkan oleh kromosom kelamin tentu saja ya, atau gonosom. Nah, pada manusia dan mamalia, gonosomnya itu adalah X dan Y. Tipe XY disebutnya ya. Perempuannya atau betinanya itu dalam kondisi homogametik XX gitu ya. Kalau jantannya dalam kondisi heterogametik XY. Berbeda misalkan dengan serangga ya. Serangga pada golongan Orthoptera dan Heteroptera, contohnya belalang, dia tidak memiliki kromosom Y, sehingga betinanya dalam kondisi homogametik XX dan jantannya X0 karena tidak memiliki kromosom Y. Atau pada ikan, reptil dan burung, ini tipenya tipe ZW. Justru terbalik di sini mah, betinanya dalam kondisi heterogametik ZW dan jantannya dalam kondisi homogametik ZZ. Sedangkan pada unggas atau ayam itu tipenya tipe Z0 ya, betinanya Z0 dalam kondisi heterogametik gitu ya, dan jantannya ZZ dalam kondisi homogametik. Kemudian peristiwa berikutnya adalah peristiwa alel ganda ya. Peristiwa alel ganda itu contohnya adalah pada golongan darah manusia ya. Manusia itu pada sistem penggolongan darah ABO, fenotip golongan darahnya bisa O, bisa A, bisa AB, bisa B gitu ya. Kemudian genotip O itu apa? Genotip O itu adalah IO seperti ini. Genotip golongan darah A itu bisa IA kalau homozigot atau IO kalau heterozigot. Kemudian yang B bisa IB, bisa juga IO kalau heterozigot, sedangkan AB adalah IB ya. Nah, misalnya seorang laki-laki bergolongan darah A heterozigot kawin dengan perempuan golongan darah B heterozigot ya. Seperti biasa kita cari gametnya ya. IO itu gametnya IA dan IO, sedangkan yang ini gametnya IB dan IO. Kemudian kita pasang-pasangkan gametnya itu, ternyata ya, kalau laki-laki golongan darah A heterozigot dan ibunya B heterozigot, nanti kemungkinan anak-anaknya itu bisa memiliki semua jenis golongan darah ini. Anaknya itu bisa AB, kemudian bisa B, bisa O, bisa A, dengan kemungkinan memiliki golongan darah ini masing-masing sebesar 25% setiap kelahirannya. Ya, jadi setiap ibunya melahirkan, kemungkinan untuk memiliki golongan darah AB anaknya, atau B atau A atau O itu sebesar 25% di setiap kelahirannya. Oke, jadi kalau misalkan laki-laki bergolongan darah A, kemudian ibunya golongan darahnya B, kemudian melahirkan anak bergolongan darah O,
itu adalah bisa saja terjadi ya. Jadi golongan darah anak itu berbeda dengan ibu bapaknya seperti itu ya. Oke, berikutnya adalah alel ganda pada kelinci. Nah, ini alel ganda pada kelinci ya, kemungkinan genotipnya kalau kelinci itu ini adalah urutan dominasinya juga. Kalau hitam itu lebih dominasi dari cincila, cincila lebih dominasi dari Himalaya, Himalaya lebih dominasi dari albino. Dengan urutan dominasi tersebut nanti akan dihasilkan kemungkinan genotipnya seperti ini. Ya. Nanti kalau misalkan kita mengawinkan jantan hitam C besar plus C besar H dengan cincila C besar CH dan C kecil ya. Seperti biasa ini mah ya, mengawinkan, cari dulu gametnya, nanti dihasilkan seperti ini anak-anaknya. Kalau ada C plus berarti agouti atau hitam. Kalau ada C plus. Kalau ada CH itu dibandingkan dengan CCH dengan CH lebih dominasinya lebih cincila. Maka timbullah cincila. Kalau misalkan H kecil ketemu dengan C kecil jadinya Himalaya. Jadi urutan dominasinya jangan lupa ya. Nanti dihasilkan agotinya 2, cincilanya 1 dan Himalayanya 1 ya. Nah, ini akan lebih kalian matangkan mungkin dengan latihan-latihan soal. Ya, selamat menyimak. Terima kasih sudah menyimak videonya dan selamat mengerjakan latihan-latihan soalnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.